Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nurul Azmikin. Saya mahasiswa STIE Bina Karya Kota Tebing Tinggi. NPM saya 1911-0201 dengan dosen pembimbing Ibu Anggraini Syaputri. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Ekonomi Makro, yaitu Ibu Anggraini Syaputri. Baik, langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita masuk tentang pertanyaan yang diberikan kepada saya. Oke, pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat, sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Lalu, pertanyaan kedua, jelaskan menurut pendapat Anda, apa perbedaan kebijakan tarif barrier dengan kebijakan non-tarif barrier? Dan pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Pertanyaan keempat, jelaskan menurut pendapat Anda, apa yang dimaksud perekonomian terbuka? Dan pertanyaan yang kelima, jelaskan menurut pendapat Anda, apa yang menjadi faktor penghambat dan proses pembangunan. Oke teman-teman, saya akan menjawab satu persatu pertanyaan yang diberikan dosen ekonomi makro. Saya harap tetap melihat tayangan ini. Oke, pertanyaan pertama tadi adalah, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat, sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Suku bunga yaitu persentase bunga yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Jadi, pengaruhnya itu jika suatu suku bunga rendah, maka permintaan masyarakat untuk meminjam ke bank itu sangat tinggi. Jadi antusias masyarakat itu untuk meminjam ke bank itu besar. Tapi sebaliknya, jika suku bunga tinggi, maka permintaan masyarakat untuk meminjam ke bank itu rendah. Nah, jadi suku bunga itu sangat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat. Jadi, kalau suku bunganya rendah, permintaan masyarakatnya semakin tinggi. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan menurut pendapat Anda, apa perbedaan kebijakan tarif barrier dengan kebijakan non-tarif barrier. Nah, tarif barrier adalah suatu kebijakan perekonomian terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri, dengan cara menarik atau mengenakan pungutan biaya masuk kepada setiap barang luar negeri. Sedangkan non-tarif barrier adalah berbagai kebijakan perdagangan selain biaya masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Jadi, tarif barrier di sini contohnya misalnya ada barang dalam negeri yang serupa dengan barang luar negeri, contohnya HP-nya sama gitu, tipenya sama. Lalu ada barang masuk dari luar negeri dengan HP bertipe yang sama. Jadi pemerintah di sini membatasi barang yang masuk dari luar negeri dengan mengenakan tarif pajak atau tarif bea masuk. Nah, jadi seperti itu. Jadi kenapa barang luar negeri itu mahal? Karena barang luar negeri tadi dikenakan pajak tambahan. Nah, jadi di situ dia. Jadi di situ kelebihan dari barang luar negeri terhadap barang dalam negeri. Oke, kita selanjutnya masuk ke pertanyaan ketiga. Jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional memiliki 3 instrumen, yaitu kebijakan perdagangan internasional. Ruang lingkup kebijakan perdagangan internasional ini meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih atau sedang berjalan frekuensinya dari neraca pembayaran internasional. Dari kebijakan ini seperti kebijakan tarif terhadap impor dan bilateral
trade agreement. Baru yang kedua, kebijakan pembayaran internasional. Untuk kebijakan pembayaran ini mencakup beberapa hal yang mengenai kebijakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional. Tepatnya pada pengawasan terhadap pembayaran internasional. Contoh dari kebijakan ini, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lalu lintas atau devisa atau perdagangan terhadap lalu lintas modal jangka panjang. Baru yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri merupakan sebuah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau pinjaman dan lainnya. Bantuan itu berupa bantuan dengan tujuan untuk membantu rehabilitas serta pembangunan dan bantuan militer kepada negara lain. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Nah, perekonomian terbuka contohnya seperti negara-negara maju. Negara-negara maju apalagi negara-negara seperti Cina, Jepang, dan lain sebagainya yang memang mereka memiliki perekonomian terbuka. Jadi nggak heran kalau masyarakat mereka tersebar luas di mana-mana karena perekonomian negara-negara Cina telah berkembang dan telah maju. Sampai sekarang sudah kita rasakan manfaatnya. Lanjut kita masuk ke pertanyaan kelima. Jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dan proses pembangunan. Nah, yang menjadi faktor penghambat pembangunan adalah SDM yang berkualitas rendah dan juga keahlian dan kewirausahaan yang rendah. SDM menentukan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk serta sumber daya modal yang rendah. Jadi kita dapat menarik kesimpulan ini adalah salah satu penghambat terlambatnya Indonesia untuk menjadi negara maju karena SDM kita yang terlambat, SDM kita yang rendah. Jadi bagaimana kita dapat mengelola itu semua kembali kesadaran diri kita masing-masing. Nah, baik teman-teman, tadi itu adalah hasil tugas yang saya jawab dari pertanyaan Ibu Anggraini Syaputri. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada saya salah kata. Mudah-mudahan teman-teman dapat memakluminya. Saya hanya seorang manusia biasa yang masih harus banyak belajar. Terima kasih sudah menonton channel ini dan terima kasih sudah like, mohon subscribe. Dadah.